Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarram Kiai Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku Ketua Yayasan dan Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggong, Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab DAMAG selaku Rektor Unza, dan Ustadzah Kustiana Arisanti MPDI dan Ustadz Ainul MPDI. Perkenalkan, nama saya Siti Wulandari dari Prodi PAI kelas 2D. Di sini saya akan menyampaikan beberapa penjelasan dari motivasi. Motivasi adalah berasal dari kata motif yang berarti dorongan atau alasan, kehendak atau kekuatan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan. Dalam psikologi belajar, motivasi diartikan sebagai tenaga pendorong yang menimbulkan semangat, mengarahkan perilaku, dan mempertahankan seseorang untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Sudirman, motivasi adalah daya bergerak dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas demi mencapai tujuan. Sedangkan menurut Mr. Donald, motivasi merupakan perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya perasaan dan reaksi terhadap tujuan yang ingin dicapai. Jadi motivasi dapat disimpulkan sebagai dorongan dari dalam maupun luar diri seseorang yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan pengertian motif adalah dorongan atau kebutuhan yang terdapat dalam diri seseorang yang menyebabkan seseorang bertindak atau bertingkah laku. Motif menjadi dasar munculnya motivasi. Contohnya seperti siswa belajar karena ingin mendapat nilai yang bagus, dan seseorang bekerja karena ingin memenuhi kebutuhan hidup. Motif bisa dapat dilihat secara langsung, tetapi dapat diketahui melalui perilaku seseorang. Fungsi motif itu adalah motif memiliki beberapa fungsi penting dalam kegiatan belajar, yaitu mendorong manusia untuk berbuat. Contohnya, motivasi menjadi bergerak atau pendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas, seperti siswa menjadi rajin saat belajar karena ingin naik kelas. Dan yang kedua adalah menentukan arah perbuatan. Motivasi membantu mengarahkan tindakan seseorang menuju tujuan yang ingin dicapai. Contoh, siswa fokus dalam belajar karena dengan belajar akan mendapat hasil dalam ujian tersebut. Dan yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Motivasi membantu seseorang memiliki tindakan yang bermanfaat dan meninggalkan tindakan yang tidak mendukung tujuan. Contohnya seperti siswa memilih lebih fokus belajar daripada bermain karena ujian sudah dekat. Dan yang keempat adalah meningkatkan semangat dan prestasi belajar. Semakin tinggi motivasi seseorang, semakin besar pula yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan ada beberapa teori dalam motivasi. Yang pertama adalah teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori dari Abraham Maslow menyatakan bahwa manusia memilih 5 tingkatan kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, dan yang kedua adalah kebutuhan rasa aman, dan yang ketiga kebutuhan sosial, dan keempat kebutuhan penghargaan, dan yang kelima kebutuhan aktualisasi diri. Dan teori motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ada motivasi intrinsik yang dimana ialah motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang tanpa dorongan dari luar. Contoh, belajar karena ingin menambah ilmu pengetahuan. Dan ada motivasi ekstrinsik, motivasi yang muncul karena pengaruh dari luar. Contohnya, belajar karena ingin mendapatkan hadiah atau pujian. Kesimpulannya adalah motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. Motif merupakan dasar munculnya motivasi dalam belajar. Motivasi sangat penting karena dapat mendorong semangat, mengarahkan perilaku, dan menguatkan prestasi belajar. Motivasi dapat berasal dari dalam diri seseorang maupun dari luar diri seseorang, serta dijelaskan melalui beberapa teori seperti teori Maslow dan Herbert. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.